Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bisa harap kalian semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Ya, sekarang buka buku LKS-nya, tema 9 halaman 14, pembelajaran 3, pendalaman materi, sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di muka bumi. Sumber daya alam tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui ialah sumber energi atau sumber alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya tanah, hutan, hewan, air, maupun udara. Sekarang lihat buku LKS-nya. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu seperti tanah. Tanah ada banyak jenis seperti tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gembur. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak, sehingga harus dilestarikan dan dirawat. Salah satu penyebab kerusakan terbesar hutan yaitu penebangan pohon secara liar maupun pembakaran hutan secara liar. Jika kejadian ini terus terjadi, maka hutan-hutan yang ada di Indonesia akan rusak dan hewan-hewan yang ada di dalam hutan bisa mati. Sekarang yang ketiga itu hewan. Ya, hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena hewan bertelur atau beranak sehingga dapat berkembang biak. Jenis hewan terbagi dua, ada hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar itu seperti yang ada di hutan, seperti gajah, harimau, buaya. Sedangkan hewan ternak yang bisa dipelihara dan diambil kemanfaatannya seperti sapi, ayam, itik, kerbau, dan lainnya. Yang keempat itu ada air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Air tidak akan pernah habis, tapi akan kotor jika tidak dijaga dan air juga bisa menjadi salah satu tenaga pembangkit listrik ya, atau disingkat PLTA. Nah, sekarang yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber energi yang dapat habis? Contohnya sumber energi yang tidak dapat kembali atau akan habis jika telah digunakan. Contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu yang pertama, tambahan mineral logam. Contohnya bisa lihat di bawah ini, ada besi, nikel, emas, tembaga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tambang mineral bukan logam ya. Contohnya belerang, batu kapur, tanah liat, intan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tambang sumber tenaga atau bisa menjadi energi. Contohnya gas alam, minyak bumi, batu bara. Semua sumber energi ini harus dilestarikan dan dipergunakan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh boros ya, sehingga dapat digunakan oleh anak cucu kita nantinya. Ya, sekarang jawab pertanyaan di bawah ini. Tulis soalnya, kemudian jawab dengan benar. Kemudian kirimkan ke Miss sebelum pukul 5 sore. Ya, itulah tadi pelajaran tematik kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran tematik selanjutnya. Tetap jaga kondisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, prokesnya 3M, dan selalu belajar dan berdoa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.